Nah, kali ini kita akan belajar, secara singkat dan simpel bagaimana menggunakan Roblox Studio. Sebenarnya Roblox Studio sendiri itu sudah ada template ya, sudah ada berbagai macam, tempat yang mau digunakan. Nah, di sini, sebagai dasar kita pakai yang klasik aja, yang masih belum ada, objek yang lain. Nah, ini adalah, klasiknya. Nah, di sini teman-teman bisa yang namanya atur view atau bagaimana cara melihat sebuah objek. Caranya tinggal pakai, klik kanan dan drag and drop ya. Nah, untuk maju pakai, tombol W, mundur tombol S, kiri kanan A dan D, untuk atas bawah Q and E. Nah, itu pertama untuk tombol. Nah, sekarang kita langsung saja bikin yang simpel. Kita akan membuat sebuah game di mana karakter itu berjalan menghindari sebuah blok atau bricks atau bangunan ya. Nah, jadi pertama-tama yang harus kita buat adalah background atau latarnya terlebih dahulu. Di sini kita akan edit. Untuk mengedit bisa namanya ke bagian explore. Di sini ada workspace. Terus pilih base plate. Base plate itu maksudnya ini ya, yang abu-abu ini namanya base plate. Nah, setelah diklik nanti bagian properties akan tampil dan bisa teman-teman ubah di sini. Mulai dari warna, misalkan kita mau bercerita di taman. Kemudian di sini juga kita bisa atur untuk ukuran agar ukurannya tidak terlalu besar. Di bagian size ya. Di bagian size kita atur. Misalkan kita atur ukurannya hanya 200,2,20. Nah, ini 200,220 itu posisi X ya, X, Y, Z. Nah, X itu lurus, uh, Y itu saya tunjukin ya di sini. Ini X yang ke horizontal itu X, Y itu ketebalannya 2 dan yang satunya adalah Z 20 melebar ke sana. Nah, itu adalah X, Y, and Z. Nah, oke, pertama kita sudah bikin lintasan. Di sini kita akan buat permainan seperti permainan lomba lari menghindari sebuah blok. Oke, kita rapikan dulu biar bisa lebih enak dipandang. Nah, ingat ya, untuk naik atas Q, Y, maju. Nah, ini. Oke, di sini setelah kita bikin latar jalan, kita bisa namanya masukkan sebuah respawn atau tempat karakter itu akan hidup atau akan mulai, di mana dia akan mulai. Di sini kita masuk ke model, terus pilih yang namanya spawn. Nah, di bagian gameplay groups ya, itu ada spawn. Nah, tinggal diklik aja. Oke, tinggal kita atur aja spawnnya. Kalau terlalu besar atau terlalu kecil atau nggak sesuai kita atur. Diklik saja, kita bisa pindahkan. Nah, langsung pindahkan pakai select atau juga bisa pakai yang namanya move. Nah, di sini biar lebih mudah kita pakai select saja ya. Nah, kita atur di mana posisi karakter akan mulai. Oke, sudah. Setelah itu kita akan buat namanya penghalang, di mana karakter itu ketika berlari ada namanya tembok yang menghalangi. Ketika karakter itu menabrak tembok, maka karakter akan kalah atau game akan gagal. Nah, di sini kita butuh sebuah objek atau bagian ya. Kita pakai di part. Nah, kita pilih mau yang block, spare,
wedge atau cylinder. Kita mau gunakan blok aja. Jadi seakan-akan sebuah penghalang tembok. Di sini kita tinggal atur posisinya. Mau di sebelah mana. Misalkan di sini untuk penghalangnya, dan untuk ubah ukuran agar ukuran ini bisa lebih besar atau lebih kecil, panjang lebar, tinggal teman-teman klik scale ya. Klik scale di bagian model atau home ya, sama aja home, model, bagian tools, scale, klik dan ubah. Biru untuk naikkan untuk panjangkan ke samping, merah untuk lebarkan ke atas dan ke bawah, atau hijau untuk ke tebalan atas ya. Nah, tinggal teman-teman atur aja di bagian sini. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah penghalang pertama. Sudah jadi. Nah, untuk kode atau scriptnya sendiri itu cukup mudah. Ini teman-teman pertama klik bagian objek yang ini atau part yang ini ya, di bagian Explorer, klik part. Terus teman-teman bisa klik kanan dan pilih insert object. Karena di sini kita akan memasukkan script, berarti kita klik script. Nah, ini dia. Untuk bahasa ini bahasa C, kita masukkan beberapa kode JavaScript ya. Nah, yang enak atau mudahnya di Roblox itu ternyata automatic. Di sini sudah automatic ya. Ada list pilihan. Nah, saya zoom dulu. Script dot parents. Nah, parents itu maksudnya ini ya. Part ini adalah parents. Nah, dot parent jika disentuh, if touch ya, jika disentuh, jika part disentuh atau blok yang tadi disentuh, maka apa sama dengan apa? Nah, kita hubungkan dulu. Kita buat sebuah function atau fungsi. Functionnya adalah misalkan fungsinya adalah break. Nah, misalkan fungsinya adalah rusak. Nah, maka kita lanjut. Jika part ini, jika parents itu artinya ini ya, yang atasnya lagi satu langkah di atas script, berarti part. Jika part tersentuh, maka function rusak akan dijalankan. Nah, terus apa isi function rusak itu? Nah, jika rusak terjalankan, maka apa? Kita mau parents atau base-nya, parents. Nah, parentsnya itu cari script. Nah, kita find first child. Nah, kita ini ambil script pertama. And then kita masukkan tanda kurung 2 itu untuk stringnya atau apa yang mau kita temukan. Nah, karena kita mau temukan itu adalah karakter, jadi ketika if base ini bertemu dengan karakter, nah untuk karakter di Roblox itu kita sebutkan sebagai humanoid ya, humanoid. Nah, dapat dari mana humanoid ini? Nah, coba teman-teman cek di sini, humanoid. Nah, humanoid itu karakter kalian. Jadi ketika memulai sebuah game, kamu pasti dapat sebuah karakter yang kita sebut sebagai humanoid. Nah, ini pasti humanoid ya, karakter kita. Oke. Kemudian then apa yang terjadi ketika telah bersentuh base dengan karakter kamu? Then kita mau membuat karakter ini hancur dan kalah. Kita pakai kita pakai rusak dot parent. Nah, kita kode untuk rusak adalah break join ya, break join. Nah, ini yang perlu diingat. Jadi kalau ketika ngetik itu harus diperhatikan
untuk huruf kapitalnya, karena ini sensitive case ya. Jadi huruf kapital salah, huruf kapital kecil salah itu berefek pada script yang akan dijalankan. Nah, seperti ini. Kita mulai saja sebagai contoh. Kita start dulu sebagai contoh. Nah, untuk jalankan kita bisa klik di bagian home, play. Nah, ini dia karakter atau humanoid kita ya. Sudah ada. Nah, kita bisa jalankan dengan tombol A, S, D, W ya, A, S, D, W ya. Nah, kita bisa jalankan karakter kita. Nah, ketika kita main to block, oke, di sini bloknya masih belum bekerja ya, berarti masih ada bermasalah pada script ini. Nah, jadi seperti yang tadi saya sebutkan, ketika memasukkan sebuah script harus dicek untuk case-nya. Break join. Ini dia. Break joins. Nah, break joins. Harus sama persis. Break joins. Oke, sekarang kita stop dulu. Kita jalankan kembali. Kita kembali ke script. Break joins. Oke, sekarang kita play dan jalankan. Nah, oke, sekarang kita mulai lagi dari titik awal. Kita bisa berlari, mundur, dan segala macam. Dan ketika karakter kamu menabrak sebuah tembok, kamu akan kalah. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Dan akan mulai lagi dari awal. Nah, ini bisa diimprovisasi sama kamu. Jadi, kamu bisa tambahkan banyak blok untuk menghalangi. Jadi, tujuan karakter ini adalah sampai ke finish tapi menghindari blok. Karena kalau kena blok maka akan gagal. Nah, di sini saya akan kasih agak simpelnya. Jadi setelah bikin satu kode, satu rumus untuk satu blok ini, nah kita tinggal namanya duplicate aja. Nah, duplicate itu teman-teman bisa pakai Ctrl D ya, Ctrl plus D di keyboard, Ctrl plus D. Nah, ini duplicate kan. Ketik 2 kali maka scriptnya akan tercopy juga. Nah, script 1, script 2 akan tercopy. Nah, kita tinggal lanjut saja. Tinggal lanjut untuk di blok selanjutnya. Sama, klik lagi Ctrl D di keyboard. Nah, akan tercopy lagi, pindahin. Di bagian teman-teman mau menaruh bloknya. Nah, oke. Sekarang kita coba dulu ya dengan 3 blok. Kita jalankan. Dan kita mulai gamenya. Oke. Oh ya, untuk rotate ya, posisi karakter teman-teman bisa klik kanan terus rotate aja, tahan dan putar. Nah, oke. Jadi teman-teman harus menghindari seperti ini. Nah, jadi bisa kreasikan seperti yang kamu mau buat. Jadi misalkan mau lebih sulit, maka jarak antara blok bisa dipendekkan ya, lebih dipersempit, atau kalau mau lebih mudah tinggal seperti ini. Jadi masih ada banyak jaraknya ya. Nah, kalah lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi tugas kamu coba bikin sebuah game yang sama seperti ini, buat lintasan lari, menghindari objek, tapi bikin jarak renggang ini lebih pendek, jadi lebih sulit. Atau enggak, pertama mudah, jaraknya lebih panjang, nanti semakin ke ujung jaraknya lebih sempit, jadi lebih sulit. Nah, itu tugas kamu saat ini. Oke, jadi seperti ini.
nanti bikin blok sampai ke ujung, tapi semakin ke ujung semakin sempit jaraknya. Nah, di sini juga kamu juga bisa bikin tambahan lagi ya, seperti misalkan blok terus beri tulisan selamat Anda berhasil sampai tujuan. Nah, oke, untuk sementara coba itu terlebih dahulu. Eh, Selamat mencoba.